Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ya menjelaskan kenapa ketika kita itu membuat adonan roti goreng ya, atau bolang-baling atau juga odading, kami sendiri ya memberikan salah satunya contohnya adalah pasta. Tapi sebelum membahas itu ya teman-teman, agar lebih diketahui bahwa pasta ini bukan pokok ya untuk pemberiannya, hanya bahan tambahan. Jadi kalau teman-teman membuat adonan roti goreng atau odading ya, tidak memakai pasta tidak pengaruh ya teman-teman. Artinya ini hanya bahan tambahan yang melengkapi ya, untuk aroma ataupun sedikit rasa, kan seperti itu. Nah, tapi sebelum membahas ini juga ya teman-teman, sedikit saya jabarkan. Kita harus tahu dulu perbedaan antara pasta sendiri, kemudian ada namanya esen ya teman-teman, dan juga ada namanya pewarna. Karena memang ya itu kan bentuk botolnya itu kan hampir sama-sama ya teman-teman. Jadi teman-teman harus jeli juga membedakannya. Jadi mana yang lebih cocok digunakan, kan seperti itu. Nah, pada setiap kita membuat adonan ya teman, saya menggunakan pasta biasanya kan sedikit untuk kopi mocha, kalau tidak ada ya dengan mocha saja, atau coklat kan seperti itu. Nah itu sedikit, tidak terlalu banyak karena itu akan mempengaruhi warna, bahaya juga kan. Jadi kalau ini kan warnanya hitam ya, jadi sedikit berapa tetes gitu aja sudah cukup. Tetapi untuk warna untuk pasta yang kedua, saya selalu menggunakan kopior ya teman. Ini adalah kopior, jadi pasta kopior seperti itu. Nah, tetapi kalau tidak ada dengan pasta kopior, biasanya dengan pasta pisang Ambon, tetapi yang warnanya bening ya teman-teman, yang bening. Artinya kalau ini kan seperti santan ya, pasta kopior ini kan memang santan ya, seperti hampir sama dengan santan. Tapi kalau tidak ada, menggunakan pasta kopior, ataupun kalau tidak ada lagi menggunakan esen ya teman. Nah ini perlu teman ketahui perbedaannya tadi ya, antara pasta sendiri, esen, kemudian pewarna. Kalau aroma ya, kalau pasta teman-teman ya, pasta itu mempunyai dua unsur ya. Artinya untuk sistem kerja di roti itu, yaitu dia membentuk suatu aromanya seperti itu, atau rasa, mempengaruhi rasa, dan warna juga, aroma dan warna. Karena kalau hitam diberikan ke ke adonan, itu berubah menjadi hitam. Makanya jangan banyak-banyak kalau kopi mocha ini seperti itu. Nah kemudian kalau menggunakan pewarna, dia hanya konsentrasi ya. Kalau pewarna itu biasa kalau hitam atau merah atau hijau seperti itu, dia khusus hanya konsentrasi di warna. Jadi dia merubah makanan yang kita buat ya teman. Makanan yang kita buat itu warnanya menurut pewarna yang kita gunakan, kan seperti itu. Jadi teman-teman harus tahu itu ya. Kemudian untuk esen sendiri ya teman, biasanya esen itu kita jumpai dalam bentuk-bentuk warna-warna yang bening ya, seperti air, tapi aromanya sangat menyengat, kan seperti itu. Nah itu bedanya esen. Jadi kalau esen itu memang dia konsentrasi pada aroma. Jadi sebanyak apapun kita memberikan, dia aromanya ngejreng seperti itu. Jadi meluap seperti itu. Tetapi dia tidak begitu berpengaruh pada rasanya. Berbeda dengan pasta tadi seperti itu. Nah, kalau pasta dia akan mempengaruhi. Nah, sehingga kita ketika membuat adonan ini menggunakan pasta ini, yaitu tujuannya untuk satu mempengaruhi warna sendiri, kedua dia ikut mempengaruhi rasa. Nah, tetapi sekali lagi kembali kepada kita masing-masing, karena banyak juga teman-teman yang membuat adonan ini roti goreng itu juga tidak diberi, tidak masalah, kan seperti itu. Jadi bagaimana teman-teman menyikapi hal ini. Nah jadi seperti, jadi ini salah satu contoh ya teman-teman, bahan yang kita gunakan sama dengan halnya bahan tambahan lain ya teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman tuh harus fokus kalau kita membuat adonan, fokus ke bahan pokoknya dulu. Seperti ya sudah pernah ya saya jabarkan, tepung itu sendiri, tepung terigu itu sendiri. Kemudian kalau kita membuat roti goreng ya dengan gula pasir ya teman-teman tentunya. Kemudian dengan mentega dan pengembang. Nah
empat pokok ini yang harus teman-teman kuasai dulu. Kalau seperti tadi pasta, kemudian ada lagi susu bubuk ya teman-teman, ada juga mana ya, susu susu kental manis, itu kan semua hanya tambahan. Jadi kira-kira toh kalau umpamanya di resep kami seperti itu menurut teman-teman kurang, bisa ditambah. Jadi jangan melulu mengikuti apa yang menjadi patokan kami ya, seperti itu ya. Mungkin menurut kami bagus, belum tentu menurut teman-teman bagus, karena itu kembali lagi kepada produksi teman-teman sendiri, kemudian diterima tidaknya kalau di kalangan konsumen teman-teman kan, seperti itu. Karena akan berbeda loh teman-teman ketika kita jualan, umpamanya saya nih di daerah A umpamanya kan, di daerah A itu cenderung orang-orang cenderung lebih senang dengan rasa manis kan, seperti itu, sehingga saya menambahkan takaran gulanya kan, seperti itu. Tapi di daerah teman-teman itu bisa terjadi mereka justru tidak suka dengan rasa yang terlalu manis mencolok kan, seperti itu. Nah itu menjadi PR teman-teman. Jadi teman-teman mengurangi kadar gulanya, artinya takaran gulanya dikurangi kan, seberapa cocok mereka di sana untuk rasa manis tersebut. Nah kalau membuat cakwe itu mungkin relatif ya teman-teman, jadi relatifnya di semua daerah mungkin hampir sama, tapi kalau di rasa manis itu kan setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda. Nah begitu juga ya teman-teman, dengan pemberian bahan-bahan tadi ya, kiranya teman-teman semua bisa menyesuaikan kan, seperti kalau menurut teman-teman resep dari kami, dari saya seperti itu sudah cocok, oke pergunakan seperti itu ya. Tapi kalau memang masih kurang ya teman-teman sesuaikan, tambahkan seperti itu. Jadi tidak melulu terpatok pada apa yang kami berikan kan, seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman, sedikit sharing kita, sedikit cerita kita. Dan kebetulan pada saat ini ya teman, di bulan suci Ramadan ini kita tetap menjalankan ibadah puasa dan aktivitas kita tetap lancar. Dan kami di sini tetap bekerja ya teman-teman, seperti biasa rutinitas kita berjualan sore, sehingga tidak mengurangi semangat dan kita mencari nafkah, seperti itu. Begitu juga mudah-mudahan teman-teman dalam lancar ya, selalu lancar, dan bisa terus bermanfaat ya teman-teman. Artinya kita bisa saling cerita. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung ke channel kami ya, saya mohon dukungannya untuk memberikan subscribe, like, komen. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu bermanfaat dan bisa dikembangkan. Kalau teman-teman ingin berusaha ataupun bisnis ataupun jualan, walaupun dengan jualan roti goreng, tentunya ini menjadi artinya penyemangat bagi teman-teman ke depan dan rezekinya semakin lancar. Oke, kita berjumpa lagi ya teman-teman di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.